Halo guys, hari ini aku mau nunjukin hasil analisis data tentang profil keterbutuhan ahli data di benua Asia. Analisis berdasarkan kompetisi 2022 Kaggle Machine Learning and Data Science Survey. Nah, latar belakangnya itu, pada era di mana volume data terus meningkat secara eksplosif, profesi di bidang analisis data menjadi semakin penting dan menjanjikan. Salah satu peran yang paling dicari dan dianggap sebagai salah satu profesi paling menarik adalah data scientist. Menurut World Economic Forum, data scientist dianggap sebagai salah satu pekerjaan paling penting di dunia saat ini dan di masa depan. Untuk menjadi seorang pakar data atau data scientist bukanlah pencapaian yang mudah, melainkan suatu tantangan untuk memerlukan kombinasi keterampilan yang luas dan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep statistik dan ilmu komputer. Analisis mengenai keterbutuhan atau standar untuk menjadi seorang ahli data yang relevan di benua Asia dapat memberikan pandangan yang lebih terperinci mengenai karakteristik yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan untuk analisis ini berasal dari Competition 2022 Kaggle Machine Learning and Data Science Survey yang mencakup 23.998 baris data dan 296 kolom. Dalam proses analisis ini, kita akan menyusun kriteria yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi ahli data di benua Asia. Pemilihan kolom-kolom tertentu akan dilakukan untuk merepresentasikan karakteristik yang dianggap esensial. Perlu diperhatikan bahwa perbedaan kebutuhan di tiap regional dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keberagaman budaya, tren industri, dan fokus pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, analisis ini tidak hanya memberikan pandangan umum mengenai keterbutuhan seorang ahli data di benua Asia, tetapi juga akan mencoba menjelaskan perbedaan yang mungkin ada dengan kebutuhan di regional lainnya. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan dapat menjadi pedoman berharga bagi mereka yang berkeinginan menjadi ahli data yang sukses sesuai dengan konteks regional yang spesifik. Nah, kolom-kolom yang akan kita gunakan antara lain seperti ini. Lalu, library atau yang akan kita gunakan itu ini ya. Ada library untuk olah data, visualisasi, dan beberapa machine learning. Lalu import data, di sini datanya udah saya masukkan ke GitHub, jadi tinggal di copy link saja. Terus di sini kita melakukan eksplorasi sedikit atau analisa sedikit tentang analisa analisa eksplorasi data analisis. Di sini pertama-tama saya mau ngefilter dulu responden-responden yang berasal dari Asia. Setelah kita dapat, terus kita pilih kolom-kolom yang relevan lah untuk dengan keterbutuhan seorang data scientist atau ahli data ya. Lalu ini di variabel df3 itu merepresentasikan ini data yang bakal kita pakai nanti. Terus di sini ada profesi ahli data yang ada di Asia. Ternyata banyak juga ya. Paling top profesi ahli data di Asia paling tinggi atau paling banyaknya itu ada di data scientist. Lalu pengalaman responden dalam ngoding. Jadi ada juga ternyata 1-3 tahun yang paling banyak ya. Ini juga nih kurang dari 1 tahun, lumayan banyak orang-orang yang baru belajar mungkin ya. Lalu bahasa pemrograman yang paling diminati, karena ini ranah ahli data ya, ranah eh, untuk kayak eksplor ranahnya untuk ahli data. Kalau misalnya buat web develop atau bahasa-bahasa pemrograman yang lain mungkin nggak dimasukin di dalam survei. Makanya di sini lalu kesimpulan di sini bahasa pemrograman yang paling diminatin itu Python, SQL, R, C++, Java. Lalu bahasa pemrograman berdasarkan pengalaman belajar ngoding lah ya. Bahasa pemrograman berdasarkan pengalaman belajar ngoding gitu mungkin ya. Kurang dari setahun. Orang-orang yang baru belajarnya kurang dari setahun, belajarnya Python, SQL, R, ada MATLAB, mungkin untuk di beberapa kampus. Terus ini, lihat nih senior nih, 20 plus, 20 tahun berkarir. Oh, dia udah gak pakai R, pakainya C++ sama C. Keren. Terus visualisasi, untuk alat visualisasinya yang paling favorit itu scikit-learn. Oh, ini library visualisasi terfavorit. Scikit-learn, Seaborn,
Plotly, Plotly Express, ggplot. Kalau saya sendiri makanya nih Seaborn ya, SNS Seaborn, emang the best Seaborn. Coba kode editor paling diminati. Jadi di datanya tuh sebenarnya ada dua kolom, base IDE sama code editor, terus aku gabung lihat. Soalnya saya sendiri biasanya juga pakainya dua-duanya, pakai Google Colab juga kadang pakai Visual Studio Code untuk beberapa project gitu kan. Jupyter Notebook, Google Colab, Kaggle, aku belum pernah nyoba nih Kaggle, mungkin habis ini. Terus lanjut kita clustering untuk menentukan karakteristik untuk lihat karakteristik datanya ya. Tapi karena di sini datanya berupa objek atau kategorik, jadi kita perlu encoding dulu atau transformasi data kategorik ke data numerik. Nah, di sini perlu kita bedain mana data yang binary, mana data yang ordinal. Biar hasil clusternya itu bagus ya. Nah, di sini udah hasil encodingnya kurang lebih seperti ini. Yang depan ini ordinal ya, kita lihat dia datanya kayak sebuah urutan gitu. Tapi kalau binary itu cuma 01 01 01 01 gitu. Lalu di sini kita coba mencari nilai K yang optimal dengan metode elbow. Nah, di sini dia melakukan kayak simulasi gitu ya, simulasi. Jadi kalau misalkannya sekian, panjang banget ini. Mana nih grafik elbow ya? Buset. Wadaw. Mana? Nah nih, elbow method for optimal K, ya kan, untuk K yang optimal. Sini kita dapat K-nya tuh 3. Yang nggak terlalu curam dan nggak terlalu landai. Jadi saya juga niatnya milih 3. Ini 3. Terus kita melakukan cluster, kita dapat nilai clusternya, lalu kita sisipkan ke data yang tadi, data sebelumnya, untuk misalnya nanti kita analisis lagi tiap-tiap clusternya kan. Terus kita pisah-pisah lagi, ada C0, C1, C2 untuk tiap clusternya ya kan. Nah, kita dapat di sini kalau C0 itu untuk untuk responden yang profesinya software engineer, teacher, guru ya, research scientist, dan lain-lain, statistician, ahli statistik. Terus C1-nya data analis, data arsitek, C2-nya buat data scientist dan machine learning. Ada juga data engineer juga nih di C2. Nah, ini kalau yang ini hasil analisis doang nih. Aku analisis satu-satu, nanti bisa langsung sini juga sih. Tahap terakhirnya ini C0. Ini apa istilahnya tadi? Aku butuh ini buat panduan. Nah, oke. C0 ini bahasa pemrograman terfavorit menurut berdasarkan durasi ini ya, berdasarkan masa belajar yang ini tadi ya kan. Ki berapa ini? Pengalaman ngoding ya, pengalaman ngoding, bukan belajar ngoding tapi pengalaman ngoding. Udah berapa lama pengalaman ngodingnya. Kalau di cluster 0 itu kategori-kategori praktisi ini biasanya kalau kurang dari 1 tahun itu masih pakai SQL, Python, SQL sama R sama MATLAB. Terus dapat 1-2 tahun pakai Java, C++, MATLAB-nya udah mundur. Terus kalau udah senior dia makanya Python, C++, SQL. Seperti itu. Terus yang ini yang cluster 1. Tadi kan cluster 0 ya, ini cluster 1. Bahasa pemrograman yang sering dipakai berdasarkan pengalaman ngodingnya. Kalau di cluster 1 itu untuk data analis, data arsitek sama data administrator. Itu kalau yang untuk awal-awal kurang dari setahun itu dia makanya masih pakai Python jelas. Python, SQL, R, MATLAB. Mirip-mirip ya, ternyata sama kayak channel. Tapi beda pas senior yang udah sepuh, yang udah jago
pengalaman ngodingnya udah 20 tahun lebih, dia makanya SQL C sama C++. Kalau yang sebelumnya itu kan nggak pakai SQL, langsung pakai C dia. Buat software ya, software engineer ya. Masuk akal. Kalau yang ini cluster 2. Cluster 2 itu ini data scientist nih, data scientist, machine learning, data engineer. Terus ada engineer non software gitu kan. Ini bahasa pemrograman berdasarkan pengalamannya ya. Masih sama, Python, SQL, R. Terus Python, SQL, R. Kayaknya memang kalau data scientist selalu nggak jauh dari Python, SQL ya. Bahkan sampai senior pun dia masih pakai Python, SQL sama Java. Tapi kalau udah pro dia nggak pakai R ya. Kayak C++. Dia pakai sih, cuman pas senior R-nya posisi keberapa ini. Gitu. Terus kalau untuk alat visualisasi, mereka itu ini cluster 0. Cluster 0 itu sebentar. Oh, sama ya. Sama. Matplotlib, Seaborn, Plotly Express, ggplot, Geoplotly. Agak beda nih yang di cluster 2 nih. Geoplotly, oke. Terus kalau untuk framework machine learningnya itu, kalau cluster 0 software engineer, scikit-learn, TensorFlow, apa yang beda ini, keras. Terus PyTorch cluster 0. Cluster 1 sama 2 mirip. Cluster 2 itu data analis ya, currently not employed, data analis sama data scientist. Oke. Algoritma machine learning terfavorit. Algoritmanya kecil banget. Kita kecilin. Oke. Algoritma machine learning terfavorit di cluster 1 itu linear logistic regression sama, decision tree sama, gradient boosting. Oh, ini beda nih. Cluster 0 dia punya patternnya sendiri ya, misalnya punya polanya aja sendiri nih. Dia punya pembeda. Data analis sama data scientist mirip ternyata kebutuhannya. Convolutional neural network, apa ini, belum pernah belajar ini aku. CNN, Bayesian, belum, mungkin nanti. Habis itu ini apa ini, rentang ya. Jadi ini selanjutnya itu ini klasternya belum kutulis, channel ya, pokoknya ini channel C1 C2. Nih kebutuhan rentang waktu menggunakan machine learning bagi software engineer, terus untuk data analis sama data scientist. Emang terlihat bedanya itu dari pas di data scientist ya, karena dia cenderung lebih sering menggunakan machine learning daripada bidang kayak software engineer sama data analis. Ternyata seperti itu. Wah, lumayan ya, banyak banget selisihnya, beda jauh. Udah ya, mungkin hasil dari analisis itu ya kita hasil analisisnya dari penelitian ini yaitu tadi kebutuhan seorang ahli data berdasarkan kategori ini ya, kayak kemiripan hasilnya apa ya, lupa aja. Bentar. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Oke, udah selesai. Nih